Harusnya ini bakal menjadi early game yang pasif dibandingkan round 1, round 2, dan semifinal. Ya, buat apa juga sih gitu kan, one more nabrakin Veripiar terus-menerus karena mereka pasti berpikir, oh ini udah babak grand final, saatnya untuk bermain lebih berhati-hati. Namun kali ini ada pertemuan antara Soaz dari Box Gaming menuju ke arah perumahan yang sudah dihuni oleh seorang Zuxi dan siap dengan menggunakan shotgunnya kali ini akan mungkin melakukan happy birthday ke arah satu player yang masih berlari-lari di bawah sana, tapi Soaz bakal langsung masuk. Tidak masuk, dia lewat doang. Betul, nggak langsung di pick ternyata sama seorang Zuxi, dibiarkan lewat begitu saja. Ini disiplin banget dari Red Aliens, tentunya Zuxi belum ada bantuan sama sekali, harusnya bakal di pick off. Ternyata berhasil mendapatkan satu, langsung dipulangkan menuju ke arah lobby valid. Confirm elimination masuk poin pertama menuju ke arah Red Aliens dan langsung ada follow up dari seorang Ryzen. Dua pemain kali ini Bigetron unggul dan satu pemain sudah mulai terspot, akan ditembak dari bagian lantai 2 namun masih belum bisa mendapatkan knockdown yang kedua. Ryzen sudah mendapatkan informasi tambahan step terdengar di bagian bawah, tentunya ada molotov yang dilempar ke bagian balkonnya dan membatasi pergerakan dari seorang Zuxi dan ada jump shoot yang begitu tepat tadi. Low HP dari pemain Box Gaming bakal kejar ke bagian rumah yang ada lantai 2-nya kali ini dan langsung ditabrak. Liquid bahkan langsung ada taunting yang dilakukan oleh Bigetron. Dua elimination pertama masuk ke arah Bigetron. Yes, permulaan yang begitu baik untuk tim-tim Indonesia. Melihat sudah ada beberapa player yang ditumbangkan begitu saja, bahkan ini bisa dibilang awal yang awal yang baik dengan adanya poin-poin yang ditabung oleh LRQ dan juga Bigetron Red Al. Circle pertama yang seperti itu harusnya ya. Harusnya fight-nya bener-bener lambat banget loh, dan ternyata Bigetron bakal ketemuan lagi. Kali ini dua pemain Bigetron akan bentrok dengan dua pemain Box yang terakhir. Udah berada di bagian rumah garasi, ternyata terintip satu pemain bakal langsung close combat di bagian tangga, tapi ternyata Zuki berhasil diamankan. Ada lemparan smoke untuk menyelamatkan kali ini, dan Ryzen cukup tenang untuk melakukan healing terlebih dahulu sebelum melanjutkan fight-nya, tapi tiba-tiba ada push yang dilakukan oleh Box Gaming. Dan kali ini Zuxi dipulangkan ke arah lobby, Ryzen berhasil memulangkan Box Gaming ke arah lobby secara utuh. Rata sudah ternyata Box Gamingnya, tapi Bigetron harus kehilangan kapten mereka. Kepala sukunya dipulangkan ke lobby. Kepala sukunya, tapi it's okay, masih bisa memberikan shot call juga pastinya kan ya dalam in-game. Dan kita doakan yang terbaik pastinya untuk seluruh tim Indonesia supaya bisa bermain dengan sangat baik. Gue harapkan semuanya itu mendukung dari awal match. Oleh Alter Ego harusnya yang akan membuat mereka pusing kalau misalkan circle keluar dari tempat mereka. Tapi masalahnya ini mereka masih terlalu di tengah untuk di circle-nya. Gue rasa kalau misalkan circle ngebouncing pun masih kenal lah pinggir-pinggirnya. Ujung-ujungnya andai kata bouncing terlalu jauh. Betul. Tapi kalau kita lihat bener-bener ini perbedaan meta yang terjadi ketika di qualifier sampai ke titik grand final. Beda ini ya, visi misinya mereka tuh udah beda banget. Kalau kemarin mungkin di qualifier, ya udahlah yang penting kita lolos dulu aja gitu kan. Toh nggak ada yang terlalu diperebutkan ini juga kalau misalkan di papan atas. Ini benar-benar rapi banget. Bayangin, menit 10 sama sekali belum ada fight yang benar-benar intens banget. Baru satu aja tadi ya ketika Box Gaming berusaha untuk melakukan retake ke area Bigetron Red Aliens. Tapi ternyata dengan sangat mudah Bigetron Red Aliens berhasil untuk mendapatkan, dan kali ini Super Una yang menjadi target dan korban sasarannya. Betul, satu pemain sudah diamankan. Ini sulit banget untuk di-revive tentunya karena berada di area overfield. Bahkan di arah lain ternyata boom, bertemu dengan RRQ di mana Peko juga dipulangkan dan menuju ke arah lobby. Ini akan sangat sulit posisinya untuk menyelamatkan seorang Super Una. Tapi lihat yang dilakukan oleh seorang Ryzen. Melakukan smoke setup, sudah terpop out untuk menutup angle shoot dari arah sniper tower. Sehingga Ryzen bisa mendapatkan sebuah confirm elimination ke arah Super Unanya. Ya, masih terlalu jauh posisi dari Super Una dari kawan-kawannya, bahkan terus-menerus diberikan pressuring fire oleh seorang Ryzen. Nggak bisa bergerak kemana-mana, dikunci abis-abisan. Circle sudah ngebouncing kembali dan kali ini mereka berada di titik yang bisa dibilang cukup aman untuk semuanya. Tapi mungkin dari Bigetron Red Aliens akan melakukan rotasi kembali supaya bisa mendapatkan checkpoint yang lebih aman lagi di bagian tengah, atau mungkin di push, gak mungkin lah ya. Enggak, ini kayaknya Bigetron bakal fokus bermain objektif untuk masuk ke dalam zona, tapi Liquid ternyata terspot oleh pemain dari Alter Ego. Dapat satu pemain begitu saja, ternyata ingin langsung dipush sepertinya oleh Alter Ego. Ternyata dari Renalre ataupun dari Super Una tadi tidak terpulangkan ke lobby. Langsung ditabrak satu mobil menuju karena dua pemain dari Bigetron saat ini. Ada Yuhai dan juga ada Liquid kali ini yang bakal bertahan di bagian rumah garasi ini. Bukan rumah garasi tapi rumah 2 lantai karena dua pemain sudah mulai touchdown. Kali ini cross combat yang berhasil dimenangkan, ternyata satu pemain dari Alter Ego bahkan langsung di knock in. Valid pada button backup yang begitu lama dari Alter Ego harus
membuat mereka kehilangan satu pemain mereka. Yes, dan ternyata Liquid yang berhasil di revive. Lemparan granat pertama mendapatkan satu knockdown. player. Dan itu akan menyulitkan untuk Bigetron Red Aliens. Dan ini adalah momen untuk Alter Ego melakukan push. Tapi apakah sempat? Karena healing yang lebih dipilih terlebih dahulu. Dan kali ini sudah mulai masuk ke arah rumah tersebut dari Potato. Masih menahan diri melemparkan granat yang kedua. Nampaknya kali ini dipasang cukup matang. Dilontarkan 1, 2, 3. Masuk ke dalam rumah. Satu lagi. Knock hampir saja terjadi. Dan ternyata Liquid masih belum bisa diselamatkan. Yuhai, begitu darahnya low. Dan itu dia rata sudah bikin Red Aliens-nya di atas sana. Dan dipulangkan di posisi ke-15. Betul sekali, bahkan Ryzen sudah berada di arah depan, terspot oleh beberapa tim. Karena Talent All-Star juga sudah mulai mendekat. Ada Alter Ego yang sudah mulai melakukan split juga. Bahkan kali ini kita sudah diajak pindah ke arah lain. Ada RRQ dan juga Victim yang jaraknya tidak terlalu jauh, berada di bagian utara. Dan di arah lain, Bonafide bertemu dengan V-Gaming. Lagi-lagi ada pertemuan antara tim Indonesia dan juga tim Vietnam. Ya, kayaknya kita bakal lebih sering ketemuannya itu sama tim Indonesia. Jadi tim Indonesia sama tim Indonesia. Karena mengingat jumlah dari tim Vietnam gitu hanya 5 orang. Bukan 5 orang, 5 tim. Sadis banget 5 orang, satu tim doang main satu. 5 tim maksudnya ya kan. Jadi kayaknya bakal lebih sering tuh ya tim Indo sih. Lihat aja nih sekarang nih kayak Victim udah sebelahan gitu sama RRQ. Betul. Tapi sama-sama saling mengambil mengambil area dulu, mengambil informasi yang lebih banyak lagi. Dan V-Gaming yang sudah cukup aman dan tenang bahkan berhasil untuk melakukan revive terhadap kawannya kali ini masih juga belum di-push sama Bonafide. Ya ini bisa dibilang rumahnya V-Gaming rumah yang enak-enak gak enak gitu. Enak-enak gak Buat enak. nahan sekarang enak, tapi kalau misalkan dia mau keluar dari tempat dia sekarang, kalau zonanya mental itu nggak enak banget. Ada GD di high ground mereka, kanan mereka juga ada Bonafide. Jadi udah ke sandwich sama 2 tim e-sport. Oh my god, ini bakal menjadi fight yang cukup intens. Lihat itu rame banget masuk dari satu sisi Livescape. Apakah mereka akan berputar mencari jalan lain atau mereka akan memaksakan untuk menerabas sisi pertahanan dari Boom. Dan juga di belakang mereka ada Onyx. Bener-bener berlapis-lapis sisi pertahanan dari bagian utara ini. Dan tembakan sudah mulai dikokang ke arah depan. Tolus berhasil untuk mendapatkan satu player. Voker di belakang sana, salah satu pemain kuncian dari Boom Esports kali ini. Dan sementara melihat setup dari Livescape cukup menarik. Mereka nggak mau terlalu ke tengah, seenggaknya berusaha untuk mengkikis atau mencicil satu persatu player-player yang ada. Tapi ternyata lagi-lagi third party is real. Bonafide Nux turut andil dalam fight antara Boom dan juga Livescape. Ya ini udah mulai chaos banget tentunya untuk semua tim dengan jarak yang tidak terlalu jauh karena udah masuk circle yang kelima. Dan lihat pergerakan dari tim Livescape sudah mulai nge-regroup kembali. Mereka cukup dekat dengan Bonafide. Belum ada fight intens yang dilakukan, tapi ternyata dari GD Git satu pemain mereka tumbang bertemu dengan RRQ yang masih bertahan dengan 3 pemain mereka. Ada granat tadi dari TA ternyata berhasil mendapatkan satu pemain dari tim EVOS Reborn. Sementara Red Face yang sudah dipulangkan karena lobby dan ada trade knock yang terjadi namun belum tertangkap oleh kamera. Tiba-tiba RRQ. Wow, ini udah mulai barbar. RRQ kayaknya ada sedikit tekanan yang diberikan oleh GD Gits. Follow up yang datang begitu tepat waktunya. Boom seharusnya masih bisa untuk diselamatkan. Tapi lihat pergerakan yang dibangun oleh GD Gits benar-benar rapi untuk membackup. Bahkan lihat dari seorang Satar langsung tabrak karena pemain dari tim RRQ ingin mendapatkan last man yang sedang kabur dengan menggunakan Vigo. Kembali lagi menuju ke bagian lower ground. Ada tembakan dari bagian high ground kali ini. Nichil masih belum bisa mendapatkan satu pemain terakhir dari tim RRQ. Gila-gila backup dari GD Kids benar-benar barbar banget, bahkan on point banget. Satu player berhasil diselamatkan dan RRQ yang rata duluan karena Valdemar nggak bisa lagi bertahan di luar sana. Playzone udah terlalu menyakitkan untuk player-player yang masih belum touchdown. Dan kali ini fight antara Xavier dan juga Bonafide terjadi. Perebutan rumah, tembakan ke arah depan dan kokangan granat mengkikis satu persatu player-player dari Bonafide. Dan itu dia Xavier ternyata berhasil untuk mengamankan rumah impian di dalam circle ini. Wow, ini udah mantep banget. Kita tadi sempat agak boring di early game karena fight-nya nggak terlalu intens. Tapi sekarang fight-nya udah benar-benar intens. Bahkan tiba-tiba tinggal 7 tim yang tersisa. Dimana ada Xavier ternyata masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka. Bahkan mereka berhasil mendapatkan satu pemain dari Livescape. Toms terkena tembak kepalanya, terknockdown kali ini. Bahkan Alter Ego juga sudah mulai tersungkur. Satu persatu pemain mereka. Ya, sedikit kesulitan untuk bisa masuk ke dalam circle-nya. Onyx juga nggak bisa terlalu berjauhan. Bahkan kali ini harus melakukan spray ke arah depan. Melihat ada sebuah mobil Kato di depan sana ditembakin terus dari kiri ke arah depan belakang semuanya dikepung. Dan ternyata Kato tertangkap oleh player-player dari One More di depan sana. Terlalu padat, ramai sekali area ini. Dan berusaha untuk melakukan retake terhadap satu compound
nampaknya akan sulit dilakukan karena live skip. Terus-menerus dihalangi dan itu dia live skip. Rata dipulangkan oleh Onyx. Ini adalah sebuah skenario yang sangat tidak mau kita lihat sebenarnya. Betul, karena tim Indonesia saling menjatuhkan satu sama lain ya, tapi ya wajar gitu. Ini fair play, tentunya semua apapun yang ada di depan mata harus dilahap. Yes. Karena menjunjung tinggi sportivitas, mau ketemu sama negara sendiri, kita harus tetap fair play pokoknya. Dan EVOS kali ini, ternyata EVOS bertahan dengan 3 pemain mereka, di mana Red Face tadi sudah dipulangkan dan tembakan yang begitu on point banget dari seorang Microboy tadi mendapatkan 1 pemain dari GD Kids. Boom, tumbang untuk yang kedua kalinya dan dicek dengan sangat rapi. Laser menembus smoke yang sudah dibuat untuk menuju ke arah pertahanan dari tim GD Kids. Ada 1 pemain di bagian broken wall luar, kali ini bakal langsung diintip, tapi ada close combat low HP dari seorang Laser. Masih bisa bersembunyi dengan tenang di bagian sebuah sisi broken wall yang begitu tipis. Satar akan bergerak kembali untuk mengamankan posisinya, tapi di bagian depan kali ini kembali lagi bisa mendapatkan 1 pemain dari tim EVOS. Ternyata 1 versus 2 kali ini karena 2 pemain EVOS atau 1 pemain EVOS sudah berhasil diamankan, namun ada trade talk yang terjadi. Ada 1 orang yang terknockdown di bagian bawah dan langsung di-pull begitu saja. EVOS akan langsung tabrak, masih bermain di bagian dalam dan luar dari arah rumah ini. Cukup low HP dari seorang Nichil, last man standing untuk GD Kids. Oh, masih ada 2 ternyata di bagian rumah lain. Ya, di sisi rumah yang lain dan dia Nichil bener-bener kayak belut, dia masih bisa menggocek kiri kanan depan belakang. Pemain-pemain EVOS dibuat kebingungan dan KF kali ini sudah melakukan setup terlebih dahulu. 2 player yang tersisa dari EVOS harus bisa menembus barikade dari tim Genesis Dogma, karena mau bagaimanapun juga mereka harus fokus dengan objektifnya untuk mendapatkan touchdown ke dalam circle. Terlebih lagi setelah Genesis Dogma itu ada tim baru lagi di belakang sana yang berwarna biru muda, udah siap menahan pergerakannya dan mungkin EVOS tidak akan mau menyia-nyiakannya, tapi ternyata di Xavier yang mungkin akan menahan pergerakan dari Genesis Dogma. Satar kali ini sedang berusaha untuk menggocek, tapi ternyata tidak aware dengan sisi kirinya. Ada tembakan dari 1 player di Xavier, langsung saja pop out dan kali ini Nichil akan berusaha untuk melakukan backup fire, tapi Nichil masih belum menemukan targetnya di belakang sana. Betul, masih mencari informasi bahkan dengan sangat baik. Kali ini ada smoke setup ke bagian depan, ada kanan dan juga kiri yang bakal dikontrol oleh seorang Nichil, the last man standing, dan melihat pergerakan juga dari One More. 2 tim Indonesia versus 2 tim dari Vietnam. Wah, gila. Wih, Gede pun rata, cuy. dipulangin. Oh, granat tadi ya? Iya, dia nggak bisa ngelewatin barikadenya dari The Xavier itu, dan ini gila banget. The Xavier bermain dengan galak banget untuk di hari ini. Dia masih bertahan dengan 3 playernya dan sudah mendapatkan 8 elimination. Tapi Onyx masih bertahan di luar sana. Masih ada 2 playernya, Jobrinky dengan Raffi. Kita doakan yang terbaik, tidak masalah. Amin. Yang pasti, Indo Pride tetap gaungkan terus di kolom komentar. Betul, let's go Indo Pride. Hashtagnya jangan lupa di live chat sekarang juga, karena hanya menyisakan Onyx yang akan menghadapi 2 tim dari Vietnam. Ini skenarionya ya, harusnya Onyx bakal jadi wasit gitu. Melihat pertempuran antara Xavier dan juga One More yang sudah tidak terelakkan lagi bersembunyi di balik sebuah mobil yang sudah mulai terbakar. Tembakan bertujuan ke arah One More dan berhasil mendapatkan seorang Whites. 1 tumbang dari Xavier. Mereka masih bisa mengatur tempo dengan cukup baik. 3 tim yang tersisa semuanya udah masuk ke dalam zona, dan lagi-lagi dari seorang Lamborghini masih bisa nge-spot keberadaan 1 pemain dari One More yang ada di bagian kanan. Ya, dan 1 player dari The Xavier 2 bahkan sudah mengambil vehicle-nya untuk di-repositioning kembali, tapi Onyx membuka tembakan mereka dan membuat Rabis aware dengan keberadaan Onyx di dalam sebuah shack. Sementara dari One More pun terkena 1 granat yang begitu on point dari Lamborghini, membuat mereka tidak bisa kemana-mana, dan lagi-lagi dikokang granatnya dari seorang Lamborghini, membuat One More tertekan, tapi mereka masih bisa menarik mundurnya. Bahkan untungnya masih ada backup dari teman-teman One More lainnya. Betul, Onyx menurut gue cukup diem dulu aja sih, menjadi wasit dulu, jangan terlalu ikutan perang. Setidaknya mereka harus dapetin zonanya dulu lah, dapat zona jadi wasit, biarkan Xavier dan juga One More gontok-gontokan kali ini, karena ini masih saling bertukar peluru. Ada tembakan lagi dari seorang Darli menuju ke arah seorang pemain, yaitu Doc itu ya. Duc dari The Xavier. Yes. Ini 4-3-2 tentunya. Onyx yang jumlahnya tidak terlalu diuntungkan karena mereka hanya menyisakan 2 pemain saja, tapi ada through the smoke ke arah seorang Rabis, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout, dan ada lemparan molotov ataupun granat yang berhasil memulangkan 1 pemain dari Xavier menuju ke arah lobby. Kali ini Rabis pulang dan hanya ada 2 pemain tersisa dari Xavier. Yes, dan terkena damage explosion dari mobilnya sendiri. Ini akan membawa angin segar pastinya juga, tapi One More masih lengkap dengan 4 playernya, bahkan mendapatkan zonanya. The Xavier kali ini Lamborghini menggunakan baginya sedikit repositioning, tapi posisinya udah ketahuan. Dan Predator masih bisa mendapatkan 1 one nice shot dari seorang Lamborghini begitu tajam. Prediction yang berhasil dilakukan oleh Lamborghini, tapi Grana terus-menerus meledak
ke arah player-player The Xavier. Dan sedikit bertahan, menurunkan tempo masing-masing. Tapi Betul. Joe Brengki Oh, berada di posisi yang Molotov. cukup berbahaya, melemparkan molotov ke arah depan supaya menghalangi, membatasi pergerakan dari The Xavier. Apakah Onyx bisa survive, Pasta? Ya ini masalahnya bajunya putih nih. Kalau Itu misalkan dia. kelihatan dari arah Baki sih berbahaya banget. Karena angle-nya Baki bener-bener ngeliatin ke sebelah kanannya. Yang akan menentukan menurut gua adalah posisi dari circle yang ke-8. Karena Blue Zone ke-7 juga sudah mulai bergerak. Kali ini akan segera menutup sudah 85 atau 90% perjalanan dari Blue Zone yang ke-7. Sementara Baki aware banget angle-nya ke arah supply box. Nah itu dia, dia udah aware banget sama keberadaan dari Onyx itu sendiri. Tapi kalau kita lihat, secara kasat mata, keandaikan di Xavier maju, nembak ke arah depan, dapetin satu, langsung di end. Hashtag Tapi dua. harusnya masih bisa. Oh. Tapi ternyata harus di take down. Dan ini menyisakan Joe Brengki. Kita doakan yang terbaik pastinya Indo Pride. Let's Betul. go. 1 lawan 2 ini masih bisa, 1 lawan 2. Tapi lihat Baki benar-benar berjalan di tengah smoke yang dia buat. Wall smoke, 3 smoke terpop out Oh, dia oleh revive. seorang Baki. Dan akan mundur kembali untuk melakukan revive. Apakah seorang Joe Brengki masih memiliki granat ataupun molotov yang bisa membatasi pergerakan dari 3 pemain One More. Raffi dipulangkan. Groza yang benar-benar mematikan dari seorang Baki. Aduh, deg-degan banget. Tapi ini bakal sulit sih. 1 melawan 3 posisi udah ketahuan. Dan itu dia dilindas begitu saja. Winner chicken dinner untuk tim One More. Sebagai pembuka pada hari ini. Yes, sekali lagi congratulations untuk One More.